itu kan setelah diperhatikan ternyata networkingnya masih kacau tuh di situ, masih banyak yang harus dibenahi. Ya, contohnya segmennya, terus ring bentrok IP juga. Nah itu di situ tantangannya di tim networking. Kita perbaiki supaya bisa aplikasi kita itu berjalan smooth di rumah sakit seperti itu. Itu kurang lebih untuk networkingnya. Oke, jadi utamanya adalah menganalisa dulu ya, apakah si network dan konfliknya ini layak atau enggak. Iya betul. Kadang-kadang rumah sakit tuh, pengen jalan, cuman mereka belum siap kadang-kadang di infrastrukturnya. Nah itu kita harus bisa kasih minimal kita kasih apa ya, ngasih solusi atau ngasih arahan ke rumah sakit. Apakah mereka mau pakai jasa kita, apakah mereka mau pakai konsultan lagi untuk memperbaiki jaringannya, seperti itu. Karena kadang-kadang juga ada beberapa case itu mereka harus tarik kabel dan merombak apa ya, struktur ininya apa, struktur jaringannya, segmentasinya juga harus diubah. Nah itu seperti itu. Jadi lumayan kompleks juga. Mas Fikri, ada kendala? Networking kayaknya ya. Oke, untuk ini aja. Jadi selain networking, melanjutkan. Jadi kita itu sebenarnya untuk apa ya, memasang gimana ya, implementasi, memasang aplikasi, simpelnya gitu, instalasi aplikasi. Kan aplikasi kita itu istilahnya nggak simpel kayak Excel ya, kayak tinggal install langsung masuk gitu. Nah, kalau sistem kita kebetulan tidak seperti itu, banyak sekali konfigurasinya dan tuning-tuningnya. Nah, kita harus pastikan itu terpasang dengan baik di rumah sakit. Nah, dengan tujuan ya supaya proyek ini lancar dan tidak banyak kendala. Nah, itu tantangannya. Nah, setiap rumah sakit juga saat pemasangan itu medannya beda-beda. Jadi nggak semuanya sama, beda. Jadi kadang-kadang ya kadang-kadang misalkan tidak bisa terkoneksi ke internet, IP publiknya belum siap, terus ternyata segmennya berbeda. Jadi kita kesulitan kadang-kadang di situ tantangannya. Nah, untuk konfigurasi juga disesuaikan juga dengan kemampuan server rumah sakit, kondisinya seperti apa, bandwidth-nya juga misalnya, spesifikasi servernya. Jadi tidak bisa install langsung jadi gitu istilahnya. Itu sih kalau di DevOps itu. Nah, juga di situ kita maintenance juga servernya. Server itu kan istilahnya kita harus pantau juga, monitoring dari log-lognya, kapasitas hard disk-nya, abnormalis server kita juga monitoring. Misalnya ini kok kenapa sih lognya besar sekali, kok tiba-tiba cepat sekali habis, kok kenaikannya tidak normal misalnya. Nah itu kita harus analisa, harus bisa di situ cari tahu ini gimana solusinya, memperbaikinya seperti apa. Oke, baik Mas Video. Terima kasih penjelasannya. Oke. Bentar, kita coba dulu munculin videonya nih. Bentar. Wah, masih belum bisa muncul kayaknya. Oke, teman-teman mohon maaf ada kendala teknis. Jadi saya pindah deh ke tempatnya Mas Video. Bisa pakai kamera wide nggak? Ya. Bisa pakai kamera wide nggak kita?
Gimana? Oh ini. Kan ada nggak bisa. Oh dipakai ya? Sama. Oke. Akhirnya saya dulu tetap Mas Wid dikarenakan dapat yang dibaktinya ada masalah. Nah, tadi menjelaskan mana opsi ya, terutama membahas mengenai konfigurasi dan juga networking. So far Mas, dalam project itu untuk konfigurasi dan networking itu butuh berapa lama sih? Dalam inisiasi project awal kan? Monggo Mas, siap dulu kami aja. Ya untuk ini jadi nggak bisa kita pastikan ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi biasanya sebenarnya itu 1 hari. 1 hari. Iya, jadi dari nol ya. Soalnya kita fitur-fiturnya itu sekarang udah mulai banyak, nggak seperti dulu hanya aplikasi ini. Saja sekarang udah banyak PATS, asuransi misalnya, API mobile JKN segala macam, link. Nah itu yang bikin apa ya, settingan itu sedikit agak rumit gitu. Kalau yang paling banyak itu apa Mas biasanya? Muncul apa nih? Yang paling banyak di request sama user. Iya. Maksudnya rumah sakit? Iya, rumah sakit. Rumah sakit sih biasanya mereka apa ya, nanyain kenapa sih Mas bisa dibantuin, kok tiba-tiba transaksinya kok lambat misalnya kayak gitu, kok saya sekarang kok lambat ya, bisa dibantu cek seperti itu sering. Terus juga Mas bisa dibantuin ini enggak apa setting atau misalnya dikonfigurasi supaya bisa diakses dari publik, atau enggak minta tolong mikrotiknya di ini dicari tahu gimana supaya lebih stabil atau supaya lebih efisien seperti itu. Jadi secara tidak langsung tim ini banyak berurusan dengan hardware dan software banget. Iya, hardware ya. Hardware juga ya, software juga. Dan cyber security tentang kerahasiaan data. Jadi master udah spoiler tentang pasti rumah sakit, terus data pasien, atau penyakit yang sensitif dan pasti stigma di Indonesia ya. Terus ada data kependudukan atau seperti apa namanya, spoiler juga tentang bahkan sampai pasti data ya, ada ya. Kita nggak tahu cerita, tapi kan datanya sama satu itu kita masuk ke tingkat hukum. Nah, kira-kira nih, kalau yang saya tahu ya, banyak dia adalah data. Ya. Nah, kalau kita rumah sakit itu yang biasanya bakal itu data apa? Oke. Kalau rumah sakit yang sesuai yang dikatakan Mas tadi, jadi data apa ya, data rekam medis pasien. RM pasien di situ kan banyak data-data pribadi pasien yang rahasia ya, misalnya dia pasien ini riwayat penyakitnya apa aja, nah itu kan rahasia ya, nggak perlu semua orang tahu ya. Bisa kalau pasien yang nuntut ya rumah sakit, kok bisa bocor sih riwayat kesehatan saya gitu. Itu bahaya itu, dan nilainya juga tidak sedikit kalau namanya tuntutan seperti itu. Miliaran. Bisa jadi, kan dia kan rumah sakit harus mengganti rugi ke pasien tersebut. Kenapa sampai bocor? Kalau ada yang menuntut, bisa sampai ke situ, sejauh itulah terburuknya gitu. Betulan. Dari Indonesia sebagai kira-kira untuk perlindungan data-data pasien atau data-data rumah sakit ini, itu apa sih Mas yang disediakan biasanya? Ya kalau kita ini ya, jadi kita pakai enkripsi ya untuk enkripsi paspor. Ya itu kita sekarang juga lagi sedang mau mencoba rutin gitu mengganti password-passwordnya. Jadi untuk akses database itu tidak sembarangan, ada terenkripsi dan orang-orang tertentu saja harus approval dulu biar tercatat, dan diharapkan itu menggunakan perangkat rumah sakit ini, punya kantor, jangan pakai pribadi seperti itu. Jadi semua dokumen atau semua database di perangkat kantor semua. Iya. Bahkan di site rumah sakit maksudnya sakit itu tidak boleh. Jadi data-data yang ada di aplikasi
Ya, jadi di laptop yang ada di Innova, yang difasilitasi sama Innova, serta yang ada di dalam server rumah sakit. Kalau enggak, boleh, tapi di IT rumah sakitnya. Di IT-nya doang. Iya, di User tidak mau. Ini berkaitan dengan saya dengan database. Dan pertanyaan bagus dari Mas Adi nih. Kita baca ya Mas ya. Nah ini dia. Mas video kalau database Innova dihack, kalau bisa ditutup karena saya pernah ngalamin DB dihack, saya coba untuk buka DB-nya. Mas Adi mungkin bisa konten cerita Mas Adi. Tapi Ini seru nih. Mas Adi, boleh cerita dulu Mas Adi tentang. Oh iya, halo. Halo Mas. Ya nggak bisa ini ya, belum bisa konten ya. Udah ngisi. Nggak denger, Mas. Ini Mas Abi pengalaman Mas Abi ini. Kan sama Pak Tri waktu itu. Itu yang pakai baju putih itu pelaku aja tuh. Aktor tunggal. Saya ya. Ini cerita pengalaman, Halo Mas. guys. Cerita pengalaman nih. Akhirnya bener Mas lagi. Fikri. Oh iya, oke. Mas Adi boleh cerita tentang case ini Mas? Oke. Jadi kebetulan waktu itu pernah sih, Mas, ada saksi hidupnya Pak Tri waktu itu. Jadi saya baru berapa bulan kerja juga waktu itu, tiba-tiba baru berapa bulan kerja, terus baru running dapat 2 atau 3 bulan gitu. Tiba-tiba si rumah sakit ini tuh tidak bisa akses aplikasi, Mas. Biasanya kalau nggak bisa akses kan karena lemot aja. Ini sama sekali nggak bisa dibuka gitu. Ternyata waktu diselidiki, si database-nya itu dienkripsi, Mas. Jadi sama si hackernya itu dienkripsi database-nya. Sehingga tidak bisa diakses, hanya menyisakan satu database yang bisa diakses. Itu pun juga transaksi untungnya waktu itu Pak Tri, nggak tahu ya Pak Tri punya feeling kayaknya, atau gimana itu. Kok tiba-tiba pengen backup database gitu. Jadi setelah backup database, besoknya kejadian si database-nya tiba-tiba diserang oleh hacker. Lah, ketika diserang oleh hacker itu, seingat saya mereka bukan minta uang sih, minta Bitcoin. Ingat banget saya waktu itu minta Bitcoin berapa gitu. Yang waktu itu kalau di total Mainannya ini ya, 12 Bitcoin juta. ya. Iya betul, waktu itu minta Bitcoin. Jadi database-nya itu nggak ada, benar-benar bersih, nggak ada database. Isinya cuman kayak catatan kirim Bitcoin ke alamat mana gitu. Jadi, nah untungnya rumah sakitnya waktu itu kayak nggak menyalahkan Innova gitu loh. Apakah dengan case yang seperti itu bisa nggak sih Innova itu dituntut gara-gara case yang seperti itu gitu? Mungkin Mas Yudo bisa bantu jawab sih. Soalnya sudah pernah kejadian di kami dan alhamdulillah si rumah sakitnya ini nggak nuntut gitu ke Innovanya gitu. Oh, mungkin dari Mas Tri, mungkin ada sambil sharing juga penyelesaiannya gimana waktu itu. Oke. Baik, kebetulan ya sebenarnya bukan feeling Mas, tapi memang harus prosedur ya, setiap malam itu harus ada backup data. Kebetulan waktu dulu kan kita masih belum otomatis Mas Abi. Masih di riset sama Mas Widyo untuk proses otomasinya. Nah, memang kalau tadi itu untung kita baru running 1 hari atau 2 hari kalau tidak salah Mas Abi ya. 1 hari atau 2 hari running itu sudah langsung kondisi seperti itu. Kemudian memang kalau dia diminta adalah kurang lebihnya menggunakan Bitcoin, kalau di total rupiah itu sekitar 18 atau 15 sampai 18 juta di sana kalau dirupiahkan. Nah, solusinya seperti apa ya? Solusinya ya kalau tadi bilang Innova apakah bisa dituntut? Harusnya bisa. Karena apa? Karena kemungkinan besar kalau kita yang memegang semua dari konfigurasi dan lain-lain, ya bisa saja kita yang dituntut gitu. Cuman kebetulan pada saat itu saya lebih fokus kepada SIM RS-nya atau aplikasinya Mas Maria ya, Mas Zikri.
ya lebih ke apa ke sistemnya. Jadi ya kita akhirnya kita melakukan pembelaan dalam artian kita lihat ini kenapa user itu bisa masuk ya, pasti cari-cari karena memang ada port dari mikrotiknya yang masih terbuka atau masih standar yang itu bisa dimasukin oleh siapapun, dan itu kebetulan bukan kita yang megang pada saat itu yang konfigurasi dan lain-lain. Kalau misalnya kita yang megang ya Oke, mungkin baik. kita yang bisa harus bertanggung jawab semuanya, seperti itu mungkin tambahannya Oh, seperti itu. ya. Nah, mungkin dari Mas Wid ada tambahan atau ada yang itunya? Ya, udah terjawab ya dari Mas Tri. Jadi memang kalau Mas Abi, jadi kalau security yang pegang itu rumah sakit kayak mikrotiknya, akses mikrotik segala macam, itu tanggung jawabnya di mereka gitu. Mereka sebenarnya rumah sakit juga harus aware ya terhadap security. Kita kan apa ya, penyedia jasa untuk SIM-RS ya, bukan untuk jasa security sebenarnya ya. Misalnya kita security kita tambahin ini itu ya mungkin semakin sebagai bonus menurut saya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau boleh share nih, kalau pakai security ya, ini coba boleh izin ya. Oke. Terus Mas, setelah ada peristiwa itu nih dari Mas Wid sendiri, setelah ada case seperti itu, apa sih Mas evaluasi atau improvement yang dilakukan oleh Innova untuk meminimalisir atau bahkan menjaga data-data klien dan data-data perusahaan supaya nggak kejadian lagi? Jadi kalau dari kita, jadi akhirnya kita putuskan untuk menggunakan VPN gitu. Jadi secara bertahap kita membenahi diri untuk mengakses rumah sakit itu menggunakan jalur aman VPN gitu, jalur resmi lah istilahnya, nggak dipublis gitu. Seperti itu. Oke, jadi memang improvement untuk pengembangan database itu, database pengembangan cyber security itu untuk melindungi database salah satunya akan selalu ditingkatkan ya Mas ya? Iya. Jadi kita nggak walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawab penuh dari kita, cuman kita tetap gitu. Maksudnya tetap bertanggung jawab gitu. Tidak begitu saja. Oh itu kan bukan salah kami, enggak seperti itu. Tapi memang kita itu Innova itu sangat baik ya menurut saya. Jadi yang sebenarnya kadang-kadang tuh yang bukan pekerjaan kita juga kita libas gitu demi kelancaran sistem dan kenyamanan rumah sakit gitu. Makanya itu nilai plusnya dari kita itu saya rasa seperti itu. Nah ini contohnya nih kelihatan ya teman-teman ya. Ini salah satu vendor security system. Nah, dia penawarannya seperti ini kurang lebih. Jadi untuk masang apa ini? Ini perangkat servernya 150 juta. Instalasinya 24 juta. Aplikasinya, softwarenya untuk mengamankan firewall-nya 120 juta. Dan standar proteksinya 86 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nilai untuk suatu security itu tidak murah gitu. Jadi diharapkan rumah sakit juga harus memakluminya, misalnya dia harus sadar bahwa security itu penting dan mereka harus aware dan mungkin harus membelinya gitu. Tidak bisa free gitu misalnya. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Oke, tadi saya ngelihat bond harganya udah gemetar duluan ya. Oke, Iya, baik Mas Wid. makanya. Saya juga mau nawarin ke rumah sakit jadi ragu. Tapi mereka aduh gitu. Oke, jadi memang dari aplikasi Innova pun menggunakan standar keamanan seperti itu ya Mas Wid ya? Gimana Mas? Maaf. Jadi Nggak kedengaran, memang maaf. standar keamanan rumah sakit pun yang dari aplikasi Innova pun menggunakan skema seperti yang tadi Mas Wid share itu ya? Untuk Iya, dari harusnya harga ya? iya, kayak contohnya Sutomo itu. Sutomo dia udah membelinya itu. Saya lihat. Dia udah menggunakan itu. Rumah sakit kelas A ya. Nah, saya rasa dia Untuk hampir kelas A? iya, hampir nggak pernah terserang hal-hal yang hack itu hampir belum ada laporan ke saya. Saya belum pernah tuh selama saya berapa tahun di Sutomo gitu memantaunya.
Karena dia ternyata udah menggunakan itu. Jadi memang ada harga untuk sebuah kualitas keamanan ya. Iya, Tapi betul. Mas, Jadi kan kadang ada case juga nih yang dimana kita sudah memproteksi data kita, sudah menggunakan aplikasi juga banyak. Nah, tapi kalau ternyata ada human error, kita lupa nge-log out akun, terus malah nggak sengaja ke-share atau salah chat atau gimana, itu gimana sih Mas cara meminimalisirnya? Mas, maaf Mas, kurang jelas. Oh, kurang jelas ya? Iya. Oke, baik. Sorry. Dari Mas Tri ada raise hands, ada yang mau disampaikan dulu Mas Tri? Yep, betul, menambahi dari yang disampaikan Mas Widyo, yang benar yang di Oh, silakan Mas. Sutomo. Ya, untuk yang di Sutomo memang sudah memberikan ini ya, sudah mempunyai security sendiri ya di sana aplikasinya, kalau tidak salah Sopos ya Mas Widyo ya. Betul Mas Tri. Nah, memang kalau dari Mas Widyo tidak ada laporan ke Mas Widyo, tapi kalau di saya sempat diskusi dengan teman-teman IT di sana, serangan sehari itu bisa ratusan. Sudah ratusan serangan untuk ada uji coba dari luar untuk masuk ke dalam server Rumah Sakit Sutomo, tapi untungnya sudah memiliki security itu, yang makanya Mas Widyo santai, berbeda dengan rumah sakit lain yang masih belum memiliki security. Mas Widyo selalu dikontak. Jadi satu hari itu bisa ratusan serangan di sana. Tapi untungnya semuanya keblok. Untung Van Dijk ya backnya ya, bukan Maguire ya. Betul. Itu kalau itu backnya Maguire, defense-nya, cyber security Maguire kayaknya habis itu ya. Data-data rumah sakit diembat semua tuh. Habis sudah. Nggak tahu tuh Mas Widyo nih yang lebih ahli lah. Iya. Mas Wid, itu kan dari segi sistem ya, bagaimana kita memproteksi serangan-serangan. Apa? Kurang keras Mas. Kurang jelas. Oke, baik. Mas Wid kan tadi itu membahas dari segi perangkatnya ya. Perangkat, aplikasi, dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi bagaimana sih caranya untuk menghindari data yang bocor dari human error? Entah, kalau orangnya kriminal mah emang beda ya. Yang seperti yang tadi Mas Tri ceritakan sama yang Mas Wawan sampaikan tentang yang bocoran data. Tapi kan ada data yang bocor karena memang ceroboh gitu kitanya. Entah lupa logout account, entah salah ngirim chat, atau yang lain sebagainya. Nah itu gimana tuh Mas? Ya, kalau human error memang agak sulit. Kalau human error ya, ya paling kita meminimalisir aja bisanya ya. Paling kita untuk akses mengirim data itu tidak boleh lewat WhatsApp misalnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh fitur chat. Jadi kita lewat portal sendiri. Misalnya kita kan sudah ada misalnya itu apa sih namanya itu, kita itu on code gitu. Ya, jadi kita semua data-data disimpan di sana, perpindahan data seperti itu. Jadi memang sudah harus, kalau buat minimalisir human error, memang harus disediakan sebuah wadah khusus ya Mas ya? Iya, jadi kita nggak diam aja gitu. Jadi perusahaan itu selalu menyediakan wadah gitu. Ya, makanya dari teman-teman Innova pun pas bergabung di Innova disuruh menandatangani surat ini ya, kerahasiaan data dan perangkat ya Mas ya. Betul sekali. Upaya ya. Jadi itu seperti itu teman-teman Innova, memang kerahasiaan data itu penting banget, karena memang kalau tidak meleset dikit pasti data-data klien bocor, yang rugi adalah perusahaan juga dan juga pasien. Yang bisa jadi ada yang tidak mau penyakitnya diketahui atau memang kondisinya diketahui. Dan memang kalau tadi kata Mas Tri sampaikan, upaya untuk menyerang data rumah sakit itu selalu ada setiap hari ya. Itu rumah sakit kelas A doang atau rumah sakit kelas B, C, D pun kena? Banyak siapa? Mas Wid.
ada pernah tahu infonya? Pak, gimana tadi kelas ABC kena? Kan tadi kalau dari Master itu yang saya tangkap, yang diserangnya lumayan banyak itu rumah sakit kelas A ya, yang besar. Nah, apakah rumah sakit kecil kayak kelas B, kelas C, kelas D juga ada yang nyerang? Karena kan Oh, mungkin pasti. Iya. mungkin kan kesannya kayak kan rumah sakit itu tidak menghasilkan uang sebanyak bank ya, Iya, tapi iya, kok iya. ada aja yang nyerang gitu. Iya. Ya, mungkin hacker-hacker ini yang saya lihat, dia itu lebih ke apa ya, memanfaatkan resource yang ada di rumah sakit. Dia tidak mencuri kelihatannya ya, tapi harus lebih apa ya, harus lebih teliti, lebih analisa lagi. Dia itu masuk apakah hanya memakai resource server aja atau sambil mencuri data juga gitu. Nah, itu juga kita harus evaluasi. Nah, itu pun aplikasi monitoringnya juga harus kita pasang gitu. Istilahnya filter, kalau apa ya, air biar bersih gitu ya, kan harus ada filternya. Nah, filternya itu kita harus pasang di apa ya, di rumah sakit lah istilahnya gitu, di torrentnya, supaya kita tahu ya keluar masuknya pas disaring itu kita tahu, oh yang lewat tuh kotorannya ini saja. Nah, apa yang dia pakai, apa yang dia ambil. Nah, itu juga salah satu paket yang ada tadi yang saya lihatin sebenarnya. Oh, tergabung include ya Mas ya? Ya, jadi kalau di bank-bank sih udah pasti dia beli. Karena dia harus filter. Nah, namanya sih, kemarin saya belajar cyber security itu apa ya, ini namanya itu Elasticsearch. Nah, di situ dia mencatat log-log apa aja sih yang dilakukan, apa aja yang masuk, apa aja yang dilakukan, dia menginstal apa aja, kelihatan. Tapi dia hanya mencatat, tidak mencegah. Tuh. Nah, di situ ada namanya SOC analisis namanya. SOC analisis. Jadi dia hanya membaca aja, menerjemahkan apa yang dilakukan oleh si hacker ini. Tapi untuk memblockingnya, nah itu ada tim lagi sebenarnya. Nah, atau enggak aplikasi tools kalau firewall atau antivirus itu. Jadi memang untuk cyber security ini ribet, bukan ribet sih, banyak layernya ya Mas ya? Banyak. Kalau di bank itu, ya tim monitoringnya itu 24 jam. Dia melihat apa aja sih yang masuk ini. Dan pasti bank itu serangannya mungkin bukan hanya ratusan, ribuan mungkin. Mereka pengen nyuri duit di situ. Hacker-hacker. Baik. Kalau rumah sakit mungkin yang mau dicuri data pasiennya sih yang saya lihat yang berharga. Nah, sebelum kemas video lagi nih, saya pengen nanya ke teman-teman yang ada di site. Mungkin teman-teman itu bakal lebih relate ya. Nah, buat teman-teman yang di site nih, menurut teman-teman seberapa peka sih user kita atau klien kita ini terhadap kerahasiaan data rumah sakit selain rekam medis ya? Mungkin ada yang mau cerita dari teman-teman yang di site? Mungkin teman-teman yang di site ada yang mau cerita tentang bagaimana pemahaman dari user atau dari tim IT tentang cyber security yang ada di rumah sakit. Mungkin dari tim RSST, dari Mas Ridwan di RSAWS. Tapi otomatis berarti Mas kalau gitu user dan klien sudah paham betul ya tentang pentingnya pentingnya kerahasiaan data ini selain rekam medis ya. Kalau Mas Video yang menemukan di lapangan gimana Mas? Apa? Oh ini. Pemahaman user tentang kerahasiaan data selain rekam medis. Kalau mereka sih udah pasti paham, pasti setiap masuk gitu ya, masuk ke rumah sakit, orang IT-nya pasti mereka melakukan perjanjian secara resmi gitu. Dan data security untuk kerahasiaan data pasti itu orang IT-nya kalau di rumah sakit. Nah, cuman untuk ininya masalahnya yang saya kendalanya itu
IT rumah sakitnya mungkin masih belum terlalu aware terhadap security. Oh, justru IT-nya yang belum aware. Iya, jadi mereka tahu, cuman oh iya memang harus diamankan, tapi mereka apa ya, tidak mau mengeluarkan cost yang lebih untuk mengamankan server-server mereka atau jaringan di rumah sakit seperti itu. Jadi mereka ya seadanya masang antivirus yang di saat ini mereka hanya mengamankan di sisi klien aja. Oh, dari user langsung ya? Iya, sisi klien. Jadi maksudnya di pendaftaran tuh, misalnya di kasir kan ada PC itu, ada komputer. Mereka pasang antivirus di situ aja belinya. Tapi mereka tidak beli pengaman untuk di servernya. Sedangkan servernya itu kan butuh diakses oleh banyak orang. Bahkan setelah bridging ini, seluruh dunia, seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu bisa mengakses rumah sakit itu. Wow. Tapi mereka tidak membeli atau mengamankan server itu. Nah itu, saya lihat hanya beberapa rumah sakit yang ini, seperti RSSA yang kelas A, itu saya acungin jempol itu. Pak Kansi ya, itu hebat itu IT-nya. Dia udah paham konsep DRC sama security-nya. Terus kalau Sutomo juga mereka beli sih. Dia beli aplikasi mereka aware. Sampai sekarang dapat informasi dari Pak Wahyu Sutomo itu sebelum running lagi diuji coba sama apa ya, sama pemerintah lah istilahnya, tim IT-nya gitu ya, IT dari pemerintah itu mereka coba nyerang ke Sutomo. Nanti akan dipastikan hasilnya. Iya. Nah, mereka pengen tahu apa sih kekuatan security di Sutomo ini sejauh mana setelah dipublish nanti sebelum running. Nah itu informasinya seperti itu. Baik. Jadi memang perlu juga apa ya, selain awareness perlu juga budget ya untuk cyber security. Nah, Mas, saya pengen tahu nih, kira-kira jika memang case-nya adalah si kliennya ini belum optimal untuk mengaplikasikan cyber security. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh Innoverse yang ada di site untuk menjelaskan pada kliennya? Nah kalau itu mungkin ada yang punya pengalaman menjelaskan cyber security kepada klien yang ada di site? Ya mungkin yang di site mungkin menjelaskannya seperti apa? Ada yang mau cerita mungkin? Mungkin dari Mas Karolus yang di Saiful Anwar atau mungkin dari teman-teman yang di site ada yang mau cerita untuk menjelaskan ke user bagaimana mengenai cyber security ini? Oke, masih sepi ternyata ya. Oke, mungkin dari Mas Video, mungkin biasanya Mas Video kalau menjelaskan kepada klien di site mengenai cyber security ini, gimana sih biasanya, Mas? Ya itu seperti yang tadi saya ceritakan di rumah sakit klien kami yang lain, misalnya contohnya di rumah sakit kelas A misalnya, itu udah memakai security, mereka sudah beli paketan security-nya, dan saya ceritakan juga pengalaman saya bahwa mereka itu minim sekali, walaupun diserang tuh sampai ratusan informasi dari Mas Tri, tapi nggak ada yang masuk gitu istilahnya, nggak ada yang lolos, terfilter. Kalau ceritakan seperti itu, dan beberapa IT sudah saya ceritakan seperti itu, tapi mungkin seperti di Ciputat juga sudah saya sempat ceritakan, cuman mereka, nah itu pas ngelihat harga, lihat harga yang tadi itu, ya sih jadi kayak gimana ya, jadi ragu-ragu gitu, beli enggak ya. Memang belum aware dan belum memprioritaskan itu, bukan ya Mas Win? Ya, mana Mas? Belum begitu memprioritaskan ya.
Iya, jadi mungkin anggarannya mungkin ke sini dulu nih, ke Simmeres dulu nih. Oh, jadi pot anggarannya gitu ya. Oke, baik. Mungkin ya, mungkin. Mereka Nah, security nanti dulu deh gitu. Dikuat-kuatin dulu misalnya gitu. oke, baik. Itu kan tentang data rumah sakit ya, Mas Widi ya. Nah, perkara tentang data pribadi, Mas. Kan dari data pekerjaan pribadi kita yang ada di kantor, kan ada laptop-laptop perangkat-perangkat kita. Nah, untuk upaya minimal kita nih untuk menjaganya, apa sih yang harus kita lakukan selain tidak cepu dan tidak membocorkan data perusahaan? Ya ini, nah ini yang agak sulitnya ya. Kalau musuhnya itu dari dalam gitu. Nah, itu gimana sih, Mas? Kalau dari luar memang kita bisa blok pakai antivirus ya, pakai apa. Iya. Tapi kalau dari dalam ada teman yang ini gitu ya, dia menyebarkan data di sana gitu. Soal pengalaman juga gitu orang dalam yang kasusnya waktu itu juga dari kita sendiri, dia menyebarkan, dia bagi ke temannya untuk di riset. Itu agak sulit untuk membendungnya, makanya kita hanya bisa mengharapkan ya mencatat dari log-lognya itu, ketahuan itu dari log-lognya. Oke. Tuh, dia telah menyebarkan ke siapa gitu. Nah jadi dan keras sama ditegaskan lagi gitu ke teman-teman bahwa menggunakan perangkat pribadi maaf milik kantor. Ini bahaya nih himbauan ini. Tidak boleh menggunakan perangkat pribadi. Oh, tidak boleh menggunakan. Iya. Ini bahaya kalau dipotong-potong nih bahaya nih. Iya, Oke, iya. baik. Nah, buat Innovers nih. Oke, ada yang ini nih. Ada yang bertanya. Mas Wid mau tanya. Di database RSUM kemarin kan kehilangan semua transaksi di semua table. Nah, itu kira-kira kenapa ya Mas Wid? Apa kena hack di pihak luar aja? Tapi nggak masuk akal juga kalau di hack cuman data transaksinya aja. Ini ada case. Ya, kalau seperti itu, kita harus cek juga di log. Jadi kita sebenarnya kan Postgres itu ada lognya. Nah kemarin sih kalau dicek itu memang ada yang melakukan aktivitas tidak sengaja kayaknya menghapus data itu. Kalau dibaca dari lognya seperti itu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Apalagi sudah minta akses DB itu tanggung jawabnya bebannya berat loh. Jadi jangan, memang sih jadi cepat proyek itu jadi cepat selesai gitu karena kita bisa olah dirempuk rame-rame, cuman tanggung jawabnya juga besar teman-teman. Hati-hati, teliti lagi, jangan sampai ini data rumah sakit loh, bayangin gimana ya? Anggaplah itu sangat penting lah gitu. Salah-salah kita kena hukum gitu kalau kita berbuat salah. Nah, jadi anggapnya sampai sejauh itu gitu. Jadi kita harus hati-hati. Nah. Mas Wid, kalau case yang di RSUM ini yang kehilangan semua transaksi di semua table, itu kenapa ya Mas Wid? Apakah kena hack atau ada error database-nya nih kira-kira kalau case RSUM? Kok biasanya sih kalau hanya transaksinya aja yang hilang itu terhapus di delete. Ada triggernya, ada yang perintahnya untuk menghapus. Jadi kalau ada satu fungsi yang mengatur itu. Nah itu kita nggak tahu aktornya itu apakah hacker atau orang dalam. Oh, jadi kita harus cek dulu ya. Kita harus sebenarnya untuk mengetahuinya itu harus pasang itu yang saya bilang Elasticsearch. Jadi paketan dari cyber security itu filternya itu harus belilah filternya itu. Ada sih yang free, cuman kalau kita pasang di klien itu ada efeknya juga sebenarnya. Apa tuh Mas? Efeknya ya nanti lognya jadi besar, jadi berat gitu. Nanti cepat penuh. Atau soalnya kan kita supaya detail tahu apa sih yang tersaring ini, istilahnya harus kecil gitu saringannya kan, supaya benar-benar nggak bisa lewat dan kecatat gitu apa aja yang kesaring ini. Semakin saringannya semakin kecil, semakin berat. Airnya kan juga ngalirnya semakin kecil tuh logikanya gitu. Jadi makin berat, nanti tiba-tiba kapasitas hard disknya cepat penuh kayak gitu. Jadi ada plus minusnya. Jadi harus
harus informasikan juga ke pihak IT rumah sakit bahwa ini akan cepat penuh ya kalau kita pasang ini misalnya. Tujuannya apa ya? Untuk mencari tahu. Jadi kalau ada penyusup, ketahuan nih siapa gitu. Dan Oke. ya, Baik Mas Wid, terima kasih jawabannya kepada hamba Allah yang bertanya tadi. Semoga memuaskan jawabannya Mas hamba Allah. Oke, dari teman-teman Innovers ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing lagi? Mengenai data-data rumah sakit dan data-data pribadi dan bagaimana cara menjaganya. Oke, Mas Tri, masih raise hand. Silakan Mas. Oke, Mas Widyo. Mau nanya nih Mas Widyo. ya Mas. Kan tadi sudah di-share tuh istilahnya berapa sih biaya kita kalau misalkan kita mau membeli security ya, lisensi untuk security, dan saya lihat juga di sana adalah lisensinya per tahun ya. Dan Iya. bukan nah ya kalau bisa dibilang Mas ya mungkin RS yang di Syariah Hasil berpikir kalau kita menawarkan itu dan menawarkan SIM RS-nya itu kan ya pasti mereka akan berpikir 2 kali, bahkan mungkin juga harga SIM RS kita lebih murah daripada harga lisensinya. Nah, Ya. apakah itu mungkin saya yang mungkin tanya ke Mas Widyo dan timnya, itu kan bisa menjadi peluang Mas, menjadi peluang kita untuk bisa memberikan sesuatu ya istilahnya ya kita memberikan nilai lebih lah, harganya naik dikit dengan ada security yang bisa dibuat atau itu sama teman-teman, kan itu sebuah peluang gitu kan. Nah, apakah itu terpikir oleh teman-teman dari NMS untuk bisa memberikan ya apa sih security yang bisa kita create segala macam seperti itu. Yang kedua, apakah kita memang harus membeli Mas? Atau kita ya kan banyak juga sih sebenarnya ya mungkin ya sumber-sumber yang lain bisa untuk memasang A, B, C, D, E segala macam gitu kan. Karena ada juga sih beberapa teman yang terlibat di sana ya bisa mengamankan tanpa harus membeli Mas. Nah di sana ya pertanyaan saya, apakah Mas Widya pernah berpikir ada peluang tuh di sana? Terus bagaimana Innova Medica Solusindo bisa memberikan after sales yang baik khususnya untuk sisi keamanannya kan? Karena pada saat kita presentasi itu kita pasti memberikan adalah sisi keamanannya juga di dalamnya. Dan itu juga jadi mungkin tambahan lah dari Mas Widyo dan tim untuk lebih keras lagi bagaimana mencari tuh mengamankan data-data kita atau server kita lah paling tidak di sana Mas. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yaitu Mas Widyo, bagaimana tuh untuk mensiasati atau bisa memberikan ini, apakah memang harus membeli Mas untuk keamanannya? Mungkin itu aja Mas. Oke. Ya, jadi untuk mengamankan server itu memang ada yang free, ada yang bayar. Kalau yang free itu butuh riset yang lebih gitu, effort yang lebih untuk mempelajarinya. Jadi mungkin nggak cukup sehari 2 hari, mungkin bisa sebulan, beberapa bulan gitu, baru kita bisa memahaminya. Dan kita juga harus harus juga ketemu sama orang yang mungkin pernah memakainya. Kita harus komunitas atau apa gitu ya, mungkin yang pernah menggunakan itu. Jadi efek sampingnya pasti ada plus minusnya gitu, menerapkan yang free sama yang bayar gitu. Itu sih. Jadi, nah memang saya udah kepikiran sih untuk ke situ. Jadi apakah kita memberikan paket security gitu untuk di saat penawaran gitu. Nah, cuman untuk itu butuh waktu riset yang tidak sebentar gitu, dan waktu yang butuh waktu yang lebih lama lah. Timnya juga saya rasa untuk sekarang ini yang mungkin ya untuk yang paham untuk Innova ini baru saya gitu. Mungkin butuh ada tim satu lagi yang expert bener, yang berpengalaman, yang pernah mungkin terjun juga untuk mengamankan ini ya server-server selain saya gitu. Kalau Mas Faisal kan
ini ya masih awal-awal ya masuknya, jadi mungkin masih belum paham gitu. Nah itu sih. Jadi mungkin saya rasa sangat memungkinkan kalau ada satu orang lagi yang mungkin kita jadi bisa saling share, bisa tukar ilmu atau gimana, sambil saya juga cari-cari komunitas gitu. Komunitas saya juga lagi mau ngumpul-ngumpulin orang nih. Siapa saja sih yang ngurus-ngurus server nih. Jadi kita enak gitu, bisa saling sharing gitu. Nah nanti kalau saya rasa udah, ini ilmunya udah cukup dan kita udah fix jadi sebuah produk, nah kita bisa jual itu. Makanya saya lagi tinggal tunggu waktu dan timingnya aja ini. Kalau sekarang kan masih disibukkan sama project-project nih, saya tarik ke sana gitu. Belum bisa untuk membandel sebuah produk security untuk dijualkan kepada klien-klien itu. Oke, baik, Mas Wid. Terima kasih jawaban. Ini ada lagi 2 pertanyaan, Mas. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Yang pertama adalah, Mas pengen tahu alasan kenapa untuk database simulasi itu nggak prosesnya mirroring dari database running. Jadi ketika ada case yang terjadi di running, kita nggak bisa cek juga. Jadi harus buat case-nya dulu di simulasi. Nah itu gimana, Mas Wid? Mirroring dari database running. Iya, betul. Kenapa tuh, Mas? Nggak kayak gitu aja? Kalau sistem mirroring real time, yang real time itu sistemnya itu apa ya? Satu standby mode gitu, standby. Jadi dia nggak bisa diakses. Itu kalau di Postgres itu namanya replication teknologinya. Nah, cuman yang sebagai secondary atau mirroring itu nggak bisa diakses. Itu sama persis itu, mereplika apa ditambah di tabel. Kayak di master, di running, ke sana ada gitu. Sama persis. Jadi nggak efektif ya, Mas ya? Iya, cuman ya itu dia hanya read only, istilahnya tidak bisa diakses karena sebagai backup saja. Dan jadi itu alasannya kenapa tidak mirroring buat simulasi. Jadi buat case dulu ya, biar bisa diakses ya. Ya, jadi kita otomatis ya mau nggak mau kita backup dan restore secara manual, backup running dan restore ke simulasi dan arahkan aplikasi simulasi ke yang baru direstore itu. Oke, baik. Nah, Mas, selanjutnya Mas, ini pertanyaan bagus banget dari satu lagi dari Mas Abi. Mas, apakah ada gejala atau tanda-tanda kalau server tersebut diretas? Apakah kalau servernya lemot itu tandanya diretas atau gimana tuh? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, jadi banyak case ya. Jadi nggak semuanya itu CPU tinggi itu, wah ini kehack nih. Nah kemarin saya juga sempat kecelek tuh, wah ini kehack nih, kena masuk malware. Ternyata pas dicek, ternyata aplikasi kita yang bikin tinggi gitu. Jadi kita sebenarnya selain dari apa ya, kita harus berbenah juga gitu kan, kita banyak fitur-fitur baru nih. Ini masukan juga. Jadi fitur-fitur baru ini harus diuji coba juga gitu ya. Jadi kita harus, karena kita butuh cepat, yang saya rasa ya. Jadi kita langsung cemplungin tuh, langsung ke produksi, ke rumah sakit pasang nih fitur baru ini. Padahal itu harus diuji coba dan di-riset dulu. Dan riset sebenarnya itu nggak sebentar gitu, bisa sebulan gitu. Untuk mengetahui bahwa aplikasi fitur baru ini layak untuk dikasih ke rumah sakit gitu. Oke. Ya, sebenarnya idealnya seperti itu. Cuman karena kita waktu, jadi kita langsung tes, langsung masuk ke rumah sakit. Nah ini tuh seperti kemarin yang menyebabkan tinggi sampai hampir 100 itu ya PACS misalnya, radiologi. Nah itu bikin tinggi tuh, hampir 100. Nah setelah dicek-cek, ternyata servisnya berjalan double. Seperti itu. Nah kalau misalnya virus hack yang masuk, ada gejalanya. Nah gejalanya itu pertama dia CPU tinggi, terus topnya pas kita cek top ada aktivitas berjalan selain Postgres, Apache. Jadi kode-kode aneh tuh jalan tuh dia servisnya. Oh dia, nah itu kita udah, dan dia pasti mengapain resource paling tinggi di atas
Kalau kita top itu dia paling atas lah gitu ininya rating gitu. Nah, Jadi Mas, itu kalau udah buat pasti, juga, ini pasti udah kena nih, udah kena. Terus hmm, firewall-nya tiba-tiba mati. oke. Nah, terus biasanya yang paling sering tuh cron job-nya tiba-tiba kerubah. Yang kita udah atur ya, automatic backup, automatic apalah full, automatic antrian online segalanya hilang. Tiba-tiba terubah sama si hacker ini. Nah, udah itu udah positif itu kena malware. Nah, saat ini ya saya karena apa ya? Mencegahnya itu masih kena dulu baru bisa kita tutup. Nah, selama ini saya tutupnya lewat mikrotik. Jadi mereka kan pasti aksesnya lewat publik, lewat port API publik gitu. Masuknya, nah, saya tutup tuh, saya cari lognya, oh ketemu nih, ini IP publik yang akses nih, ngakses server lokal kita, yang masuk menyusup nih, saya tutup lewat nekrotik, saya blok, udah langsung turun payload-nya. Biasanya seperti itu. Soalnya dia tuh rata-rata yang masuk itu ngeblast, masuk ke server, dia pakai resource-nya server kita, server rumah sakit, terus dia ngirimin apa ya, ngirimin data gitu, kripto sih, mining ke situs tertentu, gitu. Oke. Tapi Mas, kalau buat awam Mas, kayak user atau kayak saya deh yang nggak ngerti IT, yang paling mudah untuk mengetahui kalau sebuah sistem atau sebuah aplikasi itu rawan dihack itu dari mana sih Mas? Kalau buat yang awam ya. Pasti lemot aplikasinya biasanya. Tapi biasanya lemot, pasti lemot. Pasti lemot aplikasinya, padahal Ya. biasanya enggak. Pasti lemot. Dan lemot juga itu sebenarnya banyak faktor. Tidak belum tentu dihack juga. Ya itu harus dicek juga di lognya. Makanya kita harus pinter-pinter baca log ya, monitoring gitu. Makanya kalau di bank itu monitoring servernya itu sampai 3 shift gitu, 24 jam untuk ngejat log-log aja, melihat log gitu. Dan Lihat mereka log. ada tools-nya gitu. Oke. Baru kita Nah, bisa ini ada pertanyaan lagi dari Mas Bashir nih, Mas. Perbedaan Windows Server dan Linux Server apa ya, Mas? Dan lebih aman yang mana? Ya, kalau saya sih ya, kalau secara pribadi Windows ini lebih aman ya, karena mereka sudah ada apa ya? Tapi kalau dia beli antivirus, Jadi harus beli antivirus baru aman Windows iya tuh. baru aman. Tapi kalau dia nggak beli antivirus sama aja nggak aman. Gitu. Kalau Linux? Iya, kalau Linux memang sih dia mungkin gini, virus untuk Linux itu baru 700 atau 1000 mungkin ya jenis virusnya. Tapi kalau Windows itu mungkin udah 10.000 jenis virusnya, jauh lebih banyak. Oke. Nah, jadi kan memang memang Windows itu lebih nggak aman, cuman karena Windows itu antivirusnya sudah banyak, sudah apa ya, lebih ampuh dan teruji coba ya, otomatis aman kalau dipasang antivirus. Kalau Linux harus ada antivirus juga berarti, Mas? Harus dipasang dong. Itu Tapi sama OS udah banyak virus juga. Tapi yang paling user friendly yang mana, Mas? Yang paling enak dipakai? Paling enak Buat awam ya? Ya, lebih enak sih ya jujur aja Windows. Windows memang sudah Tinggal ini klik ya. Cuman ya tetap kalau Windows itu kan pakai GUI. GUI itu tampilan, jadi tampilannya bagus ya, nggak hitam putih gitu. Kalau Linux hitam putih ya, Mas ya? Hitam putih, tidak indah. Oke, baik-baik. Jadi memang kalau UI UX-nya mungkin Windows lebih oke, dan memang lebih banyak variannya karena lebih memasyarakat ya. Iya, cuman kalau Linux Tapi, ya untuk keamanan sama-sama aja. Kalau nggak dipasang antivirus sama-sama bahaya. iya, kalau nggak dipasang antivirus sama-sama aja menurut saya, nggak kurang aman. Tapi walaupun resikonya
lebih kecil di Linux karena virusnya masih sedikit tuh. Oh, tipe kalian lebih sedikit ya. Iya, baru 700 lah atau 1000 gitu Oke, jenisnya baik. gitu. Oke, Mas Bashir, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Mas? Ya, sama Mas Basir tambahan lagi, jadi kalau Linux itu lebih performanya lebih bagus ya dari Windows menurut saya Oh. ya. Performa apanya, Mas? Performa ininya apa resource yang dipakai lebih kecil daripada Windows. Oh, Performa oke. misalnya kita nginstal, sebenarnya aplikasi kita di Windows itu bisa jalan, bisa. Oh, Apache diinstal, PHP diinstal bisa. Cuman dari segi performa lebih bagus Linux. Gitu, karena lebih ringan, karena nggak ada GUI-nya, itu salah satunya seperti itu. oh gitu, baik-baik. Oke, baik Mas Wid, terima kasih atas sharingnya di Bincang Innoverse episode 4 ini. Mungkin dari teman-teman Innoverse lainnya sebelum dikarenakan bentar lagi sudah waktunya jam 5, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ditambahkan atau diceritakan mengenai pentingnya kerahasiaan data, baik data pribadi maupun data rumah sakit. Ada yang mau sharing, teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang mau di-share atau tidak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, mungkin ini sedikit berkaitan dengan perlindungan data, terutama data pribadi ya. Kan tadi Mas Widyo banyak menceritakan tentang bagaimana kita berusaha secara hardware, software, dan juga secara teknis melindungi data-data klien atau data-data user kita. Tadi Mas Tri menyampaikan data-data rumah sakit ini sangat-sangat sensitif. Selain rekam medik, ada data transaksi, ada data penyakit pasien, ada data riwayat berobat, belum data farmasinya. Yang dimana kalau memang diambil itu bisa diolah berbagai cara seindah mungkin untuk menjadi kejahatan. Nah, ini saya akan membahas tentang data pribadi yang berkaitan dengan setiap individu, namun terkadang suka lupa dibahas oleh teman-teman Innoverse, atau teman-teman Innoverse kadang nggak aware. Selain data-data mengenai pekerjaan seperti chat, terus kerahasiaan codingan atau kerahasiaan analisa, kadang kita suka lupa menjaga kerahasiaan data kontrak kerja kita. Kadang kita pengen kepo melihat kontrak kerja sesama Innoverse lainnya. Padahal data-data yang berkaitan dengan kontrak itu adalah data pribadi yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Cukup manajemen yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu. Contohnya, kadang kalau kita mencoba menghack data pribadi orang lain adalah kita iseng nanya jumlah gaji. Nah, itu sensitif, jadi harap jangan ditanya dan jangan kepo. Serta jangan mencari tahu dengan buka-buka berkas orang lain, itu sangat-sangat sensitif. Terus ada yang, kalau misalnya saya ada orang yang pamerin gajinya gimana? Kalau saya menjawabnya seperti ini. Gaji itu atau seletan atau kontrak kerja teman-teman itu seperti daleman. Cukup teman-teman ketahui, cukup teman-teman lihat sendiri. Kalau teman-teman mau pamer atau teman-teman mau melihatkan pada orang lain, itu silahkan. Tapi pasti akan banyak konsekuensi buruk dan akan banyak penilaian buruk buat teman-teman. Selain itu, akan juga menambah jumlah konflik yang akan teman-teman hadapi. Jadi harap bijak untuk men-sharing data-data pribadi teman-teman. Baik itu di sosial media maupun dalam bercerita. Kenapa? Karena memang nggak semua orang perlu tahu data pribadi teman-teman. Kayak jumlah gaji, terus jumlah pengeluaran, dan sebagainya. Itu sensitif banget. Jadi harap dijaga mengenai data-data pribadi, terutama dalam dunia kerja. Saat teman-teman ingin kepo salary orang lain, bagi yang merasa masih kepo, silahkan dikelola lagi keponya, dikurangi lagi, karena itu memang bukan urusan kita.
Jadi itu mungkin kalau dari saya sebagai HCM untuk tambahan kerahasiaan data. Nah, tambahan lagi tentang yang pernyataan untuk perangkat dan data itu, teman-teman sudah menandatanganinya saat bergabung di Innova Medica, jadi harap dijaga bagaimana penggunaan perangkatnya, sharing datanya, dan lain sebagainya. Karena saya pernah dapat kasus ada kenapa ada bug yang terus-terusan ada muncul di rumah sakit itu karena ada yang install penambang Bitcoin. Saya nggak tahu siapa, apakah dari RS atau dari ada orang yang masukin dari server publik. Itu kan kadang ngeganggu ya, maksudnya hal-hal yang sudah kita jaga baik-baik tapi ternyata diganggu orang lain kan nggak enak. Yuk mari kita lebih aware lagi untuk menjaga data pribadi kita, menjaga data-data rahasia kita agar tidak diketahui oleh orang lain. Kalau mau dikasih tahu, silahkan kasih tahukan itu pada orang terpercaya yang benar-benar bisa megang teman. Kalau orang saya rasa masih oke, tapi kalau buat ke teman atau ke siapa itu saya harap tolong dikurangi karena memang perjulidan duniawi atau manusia-manusia juli pasti ada. Kita nggak tahu siapa yang akan nusuk kita dari belakang dan menjatuhkan kita dari belakang. Untuk data klien dan data user rumah sakit, ini adalah amanah yang teman-teman pegang selama bekerja di Innova Medica. Kita adalah support untuk kesehatan Indonesia. Data-data pasien ada di kita semua. Semoga kita juga lebih bijak, minimal dari menjaga data pribadi, lalu menjaga data klien kita. Terutama buat teman-teman yang sudah memegang database. Pasti itu amanahnya gede banget tuh, dan pasti berat banget mempertanggungjawabkannya. Oke, sekian teman-teman Bincang Innoverse hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif. Sampai ketemu dalam Bincang Innoverse 2 minggu lagi dengan tema-tema yang mungkin sedikit akan saya tanyakan dulu di forum, teman-teman butuhnya apa, agar kita dapat sama-sama belajar dan sama-sama meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri kita dalam hal pekerjaan dan juga peningkat skill kita.